Oke, ada tawaran yang benar-benar mengejutkan dari Korea Utara ke Iran. Dan ini bisa memicu konflik besar di Timur Tengah. Jadi di pembahasan kali ini kita bakal bedah tuntas pernyataan Kim Jong-un yang dilaporin Sindo News. Dan kita lihat apa sih artinya ini buat peta kekuatan global? Nah, ini dia nih biang keladinya. Pernyataan yang kabarnya datang langsung dari Kim Jong-un. Dia nawarin rudal ke Iran. Dan pesannya itu wah jelas banget. Satu rudal aja cukup buat melenyapkan Israel. Ini bukan cuma omong kosong loh. Ini ancaman yang sangat-sangat serius. Jadi tawaran dramatis ini tuh nggak muncul tiba-tiba gitu aja. Ada pemicunya. Dan pemicunya ini gede banget. Sebuah serangan militer di Timur Tengah yang kayaknya mengubah semua perhitungan buat Pyongyang. Dan pemicunya, ya ini dia. Menurut laporan yang ada, tawaran Kim Jong-un itu keluar nggak lama setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Pyongyang nggak tinggal diam loh, mereka langsung mengecam keras serangan itu, menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan yang nggak bisa diterima. Nah, yang bikin cerita ini makin dramatis, itu perubahannya yang super cepat. Sikap agresif kayak gini itu benar-benar putar balik 180 derajat dari posisi mereka beberapa minggu sebelumnya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Coba deh bayangin, 2 minggu sebelumnya Kim Jong-un masih kasih sinyal mau loh buka dialog sama Amerika. Tiba-tiba, boom, ada serangan ke Iran. Dan nggak sampai 24 jam kemudian, Korea Utara langsung ganti haluan. Dari yang tadinya mau diplomasi, sekarang malah ngancem, nawarin rudal, dan ngeluarin kecaman super keras. Perubahan sikap yang cepat banget ini kayaknya ya, dipicu sama serangan ke sekutu lama mereka, Iran. Oke, sekarang ayo kita lihat lebih dalam gimana Pyongyang menyusun pernyataan resminya. Ini bukan cuma reaksi emosional sesaat ya, ini adalah pernyataan diplomatik yang udah diperhitungkan dengan matang, poin per poin. Pernyataan resmi mereka, yang katanya dari Kementerian Luar Negeri, itu isinya tajam banget. Ada 5 poin utama. Mereka bilang serangan itu ilegal. Terus mereka juga nyalahin langsung perilaku hegemoniknya Amerika yang dianggap merusak perdamaian dunia. Intinya sih, mereka kayak mau bilang ke seluruh dunia, coba lihat, siapa agresor yang sebenarnya di sini. Pesannya, wah, jelas banget. Tapi, di balik semua kata-kata pedas ini, ada pertanyaan yang lebih besar. Kan, sebenarnya Korea Utara ini mau apa sih? Ini bukan cuma soal ngomong doang. Ini adalah sebuah pertaruhan strategis yang risikonya tinggi banget. Nah, ada analisis menarik dari The Diplomat yang dikutip di artikel sumber kita. Analisis itu bilang kalau ini tuh langkah yang udah diperhitungkan banget, lengkap dengan resiko dan peluangnya. Jadi, pertanyaannya, apa endgame atau tujuan akhir Korea Utara dengan manuver nekat ini? Oke, jadi perhitungan strategisnya itu kayak gini. Di satu sisi, ada peluang. Kalau mereka bantu Iran, Korea Utara bisa jadi pemasok militer yang makin penting buat Rusia. Artinya, pengaruh mereka ke Moskow jadi lebih besar. Tapi, di sisi lain, ada juga risiko. Langkah ini justru bisa nunjukin kalau Rusia itu sekutu yang nggak bisa diandalin. Kenapa? Karena mereka cuma bisa ngomong doang pas sekutunya lagi krisis, tanpa ada bantuan nyata. Nah, ini ngebawa kita ke bagian terakhir dari analisis ini, dan mungkin ini yang paling krusial, peran Rusia dalam semua ini. Jadi gini, Rusia itu kan punya perjanjian keamanan resmi ya, baik sama Iran maupun Korea Utara. Tapi anehnya, reaksi Moskow terhadap serangan itu, ya gitu-gitu aja, minim banget. Laporannya bahkan menekankan kalau Iran itu kayak dibiarin sendirian sama sekutunya. Jadi perjanjian keamanannya itu seolah-olah cuma di atas kertas aja, nggak ada artinya. Respons Moskow itu cuma sebatas kecaman diplomatik sama bilang terus berkomunikasi sama Tehran. Ya gitu doang. Karena nggak ada bantuan militer yang beneran, muncullah anggapan kalau Rusia itu sebenarnya udah ninggalin sekutunya di saat-saat paling genting. Jadi bisa kita lihat ya, tawaran Korea Utara ke Iran ini bukan sekedar ancaman biasa. Ini tuh kayak langkah catur dalam permainan global yang lebih besar, yang nunjukin ada keretakan dalam aliansi-aliansi yang ada, dan sekaligus menguji batas loyalitas. Nah, ini bikin kita jadi mikir, di dunia dengan aliansi yang serba rumit ini, kalau krisis beneran datang, siapa sih yang bisa kita percaya? Siapa yang bakal beneran bantu dan siapa yang cuma bakal nonton dari jauh?